Narasi kedua, kalau nikah, pastikan kamu telah selesai dengan diri kamu sendiri atau telah selesai dengan diri masing-masing. Nah, kenapa saya mencoba untuk menghadirkan narasi ini? Sebab ketika saya tinjau lagi perkataan ini, apakah manusia itu akan benar-benar selesai ketika dirinya sebelum menikah? Itu pertama. Kedua, definisi selesai ini gimana? 1, 2, 3, open the book. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin pertemuan ketiga. Nah, ini mungkin pemateri nggak enak badan ini. Iya, lagi pusing. Lagi flu mungkin. Nah, tapi kita tetap melakukan pertemuan kita. Nah, walaupun nggak enak badan, tapi kita milih tema untuk menyimbangkan. Maka kita milih tema yang lumayan populer di kalangan anak muda, yaitu narasi nikah muda. Jadi untuk pembukaan, to the point, kenapa kita membahas nikah muda? Karena nikah muda ini banyak dibahas di anak muda dan kebanyakan dalam perspektif yang sudah menikah. Nah, ini supaya unik dan menarik, bagaimana kalau kita membahasnya dari perspektif yang belum nikah? Nah, kita belum nikah. Kita belum nikah. Ini Mip, kita akan ngerosting beberapa perkataan atau narasi yang sering digembor-gemborkan khususnya dalam konteks nikah muda ini. Pertama, nikah muda supaya ndak zina. Nah, ini pendapatnya Miftah tentang narasi ini gimana? Oke. Nikah muda agar tidak zina. Ya. Zina itu kan, kalau pokoknya zina itu pada intinya kan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu melakukan kegiatan yang mestinya kegiatan itu dilakukan oleh suami istri. Kayak misalkan ya berhubungan badan, terus berpegang tangan dan pacaran gitu. Cuman kalau misalkan kok alasannya nikah muda agar tidak zina juga saya kurang setuju, karena tidak sedikit juga, masih banyak juga yang sudah nikah pun malah berzina gitu loh, karena menemukan ketidakcocokan di dalam istrinya tadi gitu. Makanya nikah muda pun tidak menjamin orang itu bisa menjaga dirinya dari zina gitu. Kalau saya sih tidak seberapa setuju gitu. Jadi nikah muda bukan satu-satunya solusi untuk menghilangkan perzinahan. Itu hanya satu solusi dari sekian masalah saja gitu. Tapi masih banyak solusi yang lain selain nikah muda gitu. Jangan sampai kita menghadirkan sebuah solusi nikah muda tapi justru malah mendatangkan permasalahan yang lain gitu. Ya meskipun di setiap solusi mesti ada masalah gitu. Tapi kalau saya sendiri sih agak-agak tidak setuju jika nikah muda itu dijadikan alasan supaya kita tidak zina gitu. Ya, bahwa dengan kita nikah kita sudah terhindar dari zina atas istri kita masing-masing, ya itu masuk akal gitu. Cuman kalau untuk zina sendiri itu dilihat dari pengertian tadi adalah melakukan sesuatu yang mestinya dilakukan oleh suami istri, ya tidak bisa tidak bisa diterima gitu, kalau saya. Kemudian apa lagi? Tadi tentang nikah muda ini menarik nih, Beb. Saya juga lumayan setuju dengan pendapatnya Mas Miftah. Sebab ya kita nggak anti nikah muda. Kalau misalnya ada kesempatan untuk nikah muda dan sudah ada pasangannya nikah muda. Tapi dalam Islam juga nikah muda itu ya tadi, kalau misalnya kita belum bisa nikah ya kita dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian juga melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Sebab untuk nikah muda itu ya, untuk menikah itu kan butuh proses juga, butuh banyak hal yang perlu dipersiapkan seperti itu. Kemudian kedua nih, narasi kedua, kalau nikah pastikan kamu telah selesai dengan diri kamu sendiri atau telah selesai dengan diri masing-masing. Nah, kenapa saya mencoba untuk menghadirkan narasi ini? Sebab
ketika saya tinjau lagi perkataan ini, apakah manusia itu akan benar-benar selesai ketika dirinya sebelum menikah? Itu pertama. Kedua, definisi selesai ini gimana sih itu? Kan jadi paradok ya. Gimana, Mip? Garis besarnya pertama kita belum nikah garis besarnya, cuman agar kita mengimbangi mereka yang sudah menikah dan melakukan narasi persetujuan nikah muda, kita seimbangkan dengan kehadiran kita di sini gitu. Selesai dengan diri sendiri itu kan banyak sekali definisinya gitu. Bisa selesai studi belajar, bisa saja selesai dengan segala permasalahan, atau bahasa bisnisnya atau bahasa materialismenya itu adalah sudah mapan gitu, bahasa materialismenya. Nah, mapan ini kita boleh milih gitu. Kita mapan ini dengan jalan kita mapan sendiri, atau kita mapan ini dengan cara mengajak pasangan kita untuk bersama-sama menempuh jalan mapan tadi itu. Tapi pada dasarnya kalau tujuannya selesai dengan diri sendiri, itu adalah artinya selesai dengan segala problematika yang ada dalam diri kita, ya kita nggak akan selesai gitu loh. Bahkan setelah nikah pun problemnya itu akan bertambah, karena tidak hanya problem satu orang itu, bahkan akan problematikanya malah double. Jadi problem antara suami dan istri, dan akan bertambah lagi, yaitu problemnya siapa? Orang tua. Orang tua nanti bertambah lagi siapa? Menantu. Artinya kata selesai dengan diri kita sendiri itu tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan. Meskipun sebenarnya bisa, tapi pada prakteknya itu ya seperti itu tadi gitu loh. Bahkan nggak banyak orang yang sudah nikah gitu, terus kemudian masih tinggal dengan orang tua, ya, apalagi orang tua kita itu, ya orang tua mengharapkan semuanya itu kebaikan gitu. Cuman ketika sudah memasuki dunia pernikahan kan menjadi berbeda. Menjadi berbedanya itu terkadang yang diminta oleh orang tua A, tapi kita menginginkan B, sehingga kan sulit, tidak nyambung gitu. Tetapi bagaimana dari A dan B itu kita menghadirkan solusi? Bagaimana kalau misalkan dikasih dan gitu, jadi bukan atau A dan B gitu. Tapi prakteknya memang tidak semudah membalikkan telapak kaki. Ya, prakteknya memang sangat sulit dan rumit gitu. Dan kalau misalkan kok selesai dengan diri kita sendiri juga, sampai kita nikah pun kita nggak selesai dengan diri kita gitu. Dan apakah ketika kita mengatakan bahwa saya sudah selesai dengan diri saya gitu, dan apakah sudah bisa menjamin ketika nikah nggak akan ada masalah lagi gitu? Karena tentu tidak. Terus selesai dengan diri sendiri ini ada kaitannya dengan mungkin dengan jodoh dan lain-lain itu. Nah, beberapa perawan tua itu kan mereka yang perawan tua, beberapa anak muda ya, itu ada yang takut, mungkin nggak dapet jodoh, nggak nikah atau apa, itu kan sebuah problem juga. Cuman yang namanya jodoh itu kan sebenarnya dibangun bukan atas tebang pilih gitu, bukan atas tebang pilih. Kita habis nebang ini, oh nggak cocok, akhirnya oh ini nggak jodohku, ini nggak cocok, ini nggak jodohku ini. Memang ada benernya seperti itu. Cuman jodoh itu secara prakteknya itu kan bagaimana kita dengan calon, dengan istri itu membangun pilar-pilar jodoh itu tadi. Artinya kita ya harus benar-benar komitmen dan saling menjaga gitu, sejak awal dan akhir gitu. Kalau sejak awal kita sudah seperti nggak menjaga gitu, ya sama saja gitu loh. Kan banyak nikah yang dijodohkan kan atas dasar ketidakcocokan gitu.
Cuman karena mereka sudah memiliki kedewasaan, akhirnya ya mereka apa namanya itu saling menjaga, saling mengerti, akhirnya mereka cocok gitu. Karena memang sifat dasar manusia itu fitrahnya itu nanti akan apa saling mencintai gitu ketika sudah dalam satu frekuensi itu. Ini Mip, kalau misalnya saya boleh beri beberapa hal Mip ya. Kan saya juga nanya-nanya Mip ya ke teman-teman, ke guru-guru, apa sih definisi selesai dengan diri masing-masing itu. Nah, kemudian saya menemukan salah satu jawaban yang menurut saya sampai sekarang itu sudah apa ya, paling relevan lah, entah besok hari entah gimana. Nah, ada jawaban seperti ini, Web. Selesai dengan diri masing-masing adalah selesai dengan keakuan atau selesai dengan yang namanya egosentris bahwa seluruhnya adalah aku. Menurutnya mencintai ketika telah menikah itu cinta kita tuh melebar. Jadi kemarin kan akunya kan cuma saya saja, tapi ketika kita sudah menikah akunya itu ya aku dan dia gitu. Jadi kami atau kita itu menjadi aku gitu. Nah, jadi semakin luas cintanya. Jadi nggak terpatok pada ya ini tentang aku. Nah, ketika ada pola pikir seperti itu, maka toleransi dalam menikah itu juga hadir seperti itu. Itu salah satu pendapat nih. Nah, kita masuk ke narasi ketiga Mip. Tadi sudah disinggung sama Mas Miftah. Jadi tapi kita akan ngorek lagi. Kalau misalnya mau menikah muda, cari yang sefrekuensi. Ini kenapa penting Mip? Saya beri ulasan sedikit ya, kenapa saya tertarik untuk menanyakan hal ini. Sebab saya tuh nanya ke yang sudah nikah. Panjenengan ini gimana sama istri panjenengan? Nah, kebanyakan yang saya hadirkan sebagai narasumber, entah kebetulan entah tidak, malah mereka itu mengatakan bahwa mereka itu menikah dengan orang yang sepertinya tidak cocok. Nah, tetapi dari ketidakcocokan itu mereka belajar banyak gitu. Jadi sefrekuensi itu maknanya gimana gitu. Oke, paham ya? Frekuensi itu kan istilah elektronik miliknya radio, miliknya dunia persinyalan gitu. Ya. Jadi bagaimana frekuensi 98,7 itu bisa tersampaikan di radio yang sedang menerima frekuensi itu tadi gitu. Nah, apakah si radio yang menerima ini memiliki frekuensi sama? Tentunya kan tidak. Nah, tentu tidak, karena sifat dari radio pemancar tadi itu ya frekuensinya seperti itu dan penerima frekuensinya seperti itu. Tentunya tidak sama gitu. Kalau pandangan saya itu lebih kepada bahwa frekuensi itu akan hadir ketika kita sudah melewati atau melalui prosesnya gitu. Karena urusan nikah ini kan sangat-sangat variatif. Ada yang karena dijodohkan, ada yang karena memang sudah berkomitmen, ada yang secara nggak sengaja tiba-tiba ketemu nikah, itu kan banyak kisah. Ada yang ketemu baru 3 hari, seminggu sudah nikah, itu kan banyak. Terlepas itu semua adalah kehendak Tuhan, kita juga harus banyak-banyak belajar gitu. Salah satunya itu tadi yang tentang bahwa satu frekuensi gitu. Satu frekuensi kalau dalam Al-Quran kan disebutkan perumpamaannya itu ya pezina ya bagi pezina gitu. Salah satunya itu gitu. Jadi apa namanya? Nilai dari itu mungkin atau zina ke zina itu, atau nilai dari itu apa? Apakah kita disuruh memperbaiki diri kita masing-masing atau gimana? Ya bahwa yang baik akan ketemu yang baik gitu. Kalaupun yang baik kok belum ketemu yang baik, menurut versi dirinya sendiri berarti dirinya belum selesai dengan diri pengertian yang baik itu tadi gitu. Bahwa yang baik ketemu yang baik itu orang yang dekat Al-Quran akan ketemu wanita yang dekat Al-Quran gitu. Wanita yang dekat Al-Quran akan ketemu laki-laki yang dekat Al-Quran gitu. Jadi ketika kita mengharapkan jodoh yang baik, istri yang baik, ya kita harus ya memperbaiki diri kita sesuai dengan standar tadi gitu. Kalau kita mau
wanita yang di jalan-jalan, yang di TikTok itu ya kita bisa aja, nggak perlu belajar, nggak perlu apa gitu kan dapat. Cuman satu frekuensi itu tadi ya kita harus benar-benar belajar betul gitu, bahwa dalam Al-Quran pedomannya sudah ada. Yang beriman untuk yang beriman, yang pezina itu juga untuk yang pezina. Itu bukan perjodohan ya, tapi sebuah kisah nyata bagaimana ketika orang itu cerminan dengan diri sendiri akan menemukan cerminan yang lain gitu. Jadi aku seperti ini, besok aku akan menemukan istri yang pada suatu saat akan aku temukan yang sefrekuensi dengan diriku gitu loh. Entah itu secara sifat, secara fisik, atau lebih substansial itu mungkin secara dunia roh ya, kalau dengar dalam istilah saya itu. Tapi pada dasarnya satu frekuensi itu kita membangun gitu, dan kita sudah nikah itu. Masalahnya kan kita belum nikah tapi kita sudah membicarakan itu, yang sulit kan di situ kita. Soalnya belum. Itu saya percaya ya, semua orang itu newbie dalam semua orang itu anak baru di depan cinta nih. Soalnya ya orang yang sudah nikah puluhan tahun pun ya punya peluang untuk cerai juga. Punya peluang untuk belajar terus. Tadi nih tentang analogi satu frekuensi di radio tadi, saya setuju Mip. Jadi ya misalnya HT aja lah. Ini HT, kamu HT yang berbeda dengan HT saya. Ya, ini ada H1, H2 kan. Tapi ketika dia satu frekuensi, dia menuju satu pemancar yang sama gitu loh. Jadi menurut saya ya nikah tadi kalau boleh saya membahasakan ya tadi visi. Satu visi itu Mip. Jadinya ya gimana caranya satu visi antara saya dan kamu itu ya kita berbeda, dua orang yang berbeda, tapi bagaimana caranya ketemu dalam satu visi yang sama menuju sesuatu yang abadi seperti itu. Ya tadi kalau menuju sesuatu yang abadi ya menurut saya lillah gitu. Tadi juga banyak hal yang menarik nih Mif, yang sebenarnya bisa kita korek-korek lagi Mif. Nah ini tentang ya, jadi kan kebanyakan dari masyarakat kita kan yang mengatakan bahwa ya nikah muda itu juga baik gitu loh, baik, sehingga kalau misalnya kita sudah ketemu nih, klik sama dia, hati kita juga udah tenang gitu. Ya nggak apa-apa, berkomitmen dulu, nanti gimana ke depannya ya itu dipikirkan nanti lah gitu. Kalau misalnya pun toh nggak jodohnya misalnya, kan sering kita ketemukan perkataan seperti itu. Kalau misalnya nggak jodohnya ya berarti nggak jodohnya kayak gitu. Gimana Mip? Berarti kan udah ada komitmen gitu, atau ketika sudah ada komitmen tapi satu di antara dua pasangan itu ada yang saling mengkhianati atau menyakiti gitu loh. Ada tradisi namanya itu khitbah. Khitbah itu kan kalau bahasa Indonesianya kan tunangan lah istilahnya gitu. Jadi seorang laki-laki dan perempuan yang mau nikah kemudian mengkhitbah, ya mengkhitbah si perempuan atau laki-laki, atau yang perempuan mengkhitbah si laki-laki, kan itu budaya yang berbeda-beda. Tapi kalau kisah cinta yang nyata itu kan saya sering dengar itu cintanya ini, kisahnya dua pasangan itu Ustaz Hadi Hidayat. Jadi bagaimana ketika Ustaz Hadi Hidayat ini pada masa beliau masih belajar itu beliau sudah berkomitmen bahwa kita nggak ada hubungan, tapi kalau kamu misalkan mau nerima nikah gitu ya, nikah dengan saya, tunggu sampai saya selesai dengan belajar saya gitu ya. Bahwa ketika sang perempuan ini nanti dijodohkan atau nikah dengan orang lain ya enggak apa-apa, tolong bisa diterima saja gitu. Tapi ketika masih setia tetap menunggu ya ditunggu gitu. Nah itu salah satu kisah cinta. Akhirnya Ustaz Hidayat akhirnya nikah dengan istri yang beliau kehendaki tadi itu. Nah nikah kalau misalkan nikah muda, kalau misalkan sudah siap gitu ya hak untuk nikah muda itu terserah gitu loh. Cuman resikonya ya jangan dibagi-bagikan kepada teman-teman yang lain gitu. Artinya kita nikah muda ya kita harus siap dengan segala resiko. Jangan sampai kita sudah siap
benar-benar mengatakan nikah muda, tetapi pada prosesnya malah kita menumbuhkan perceraian, perzinaan itu tadi gitu. Bahwa kalian yang menggembor-gemborkan nikah muda ya dipikirkan dulu gitu loh. Artinya kalian boleh nikah tapi harus siap dengan segala resiko yang ditanggung gitu loh. Nikah muda nanti dengan istri nanti hamil nanti akan ya banyak angka kematian ibu muda itu yang efek nikah muda itu tadi. Big power, big responsibility. Yeah. Ini Mep, kita buat simulasi Mep ya, biar seru nih Mep. Kita imagine ya. Kalau misalnya seandaikan Miftah ini sudah nikah misalnya. Belum nikahnya ya, maka pertanyaan ini bisa saya tanyakan ke Miftah. Misalnya Miftah ini sudah menikah. Terus Miftah ini sebelum menikah punya gambaran kalau misalnya nanti menikah itu akan A, B, C, D akan melakukan. Nah, tetapi ketika Miftah sudah menikah rupanya tidak seperti yang Miftah ekspektasikan. Tidak seperti yang Miftah gambarkan dalam pikirannya. Kemudian gimana Mif? Menyikapi hal ini gimana? Apakah udah selesai aja atau kita pertahankan dulu atau gimana Mif? Kalau saya cari penyebabnya gitu. Penyebabnya apa gitu. Kalau misalkan kok penyebabnya itu bisa saya terima ya bagaimana caranya saya harus mencari solusi gitu loh. Terlalu kompleks ya. Karena masalah itu pasti dihadirkan sebuah solusi atau sebuah penyelesaian dari masalah itu gitu loh. Kalaupun masalah yang benar-benar tidak ada solusinya ya kematian. Gitu. Artinya saya habis nikah, saya punya planning, saya harus punya ini, saya harus kerja di sini dan ini gitu. Ya, pokoknya pada intinya ketika menemukan sebuah permasalahan itu tadi ya kita harus menemukan solusinya gitu. Dan kita mencarinya ya bersama-sama gitu. Bersama-sama. Ya memang terlalu kompleks Bib. Kalau misalnya kita menjudge, kamu ini kok gitu aja nggak bisa mempertahanin misalnya. Tapi kan yang menjalanin mereka gitu Bib. Ya nikah kan soal rasa. Iya. Gitu. Ini bener soal rasa nih Bib. Soal rasa gitu. Pola pikir boleh berbeda Bib. Tetapi karena rasa yang sama ya tadi bisa bertahan lah Bib. Jadi kalau misalnya ada orang menanyakan, saya pernah nanya tuh ada orang yang pasangan tuh berantem, ya saya tanyain kamu nggak pengen pisah loh. Kita itu yang berbeda itu pikirannya, bukan hatinya. Wah, saya dapat keren ya. Nah ini Mep tentang tadi misalnya, tapi kan kita bisa nih Mep setidaknya punya punya senjata lah dalam berupa pola pikir. Kalau misalnya kita dalam keadaan yang emergensi seperti itu, mungkin kita punya punya beberapa penguat lah, misalnya seperti perkataan Socrates misalnya. Beliau mengatakan bahwa lucu nih Mep. Kalau misalnya Anda mendapatkan istri yang baik, Anda akan happy, Anda akan bahagia. Tapi kalau misalnya Anda tidak mendapatkan istri yang baik, ya kamu akan jadi great philosopher gitu. Itu juga menarik teman. Jadi bagaimana caranya tadi mengambil setiap hikmah, setiap intisari kebaikan dari apa-apa yang dianugerahkan ke kita gitu. Soalnya tadi menurut saya sih mungkin dalam beberapa orang nikah itu kita bisa milih, tetapi ada juga kan dalam banyak kasus nikah itu bukan pilihan. Jadi ya mungkin kita dijodohkan sama itu, memang itu menurut takdir kita gitu. Nikah sudah pilihan, nikah adalah pilihan itu kan pikiran sebelum kita menikah. Tapi ketika kita sudah menikah ya itu yang terbaik sih menurut saya kayak gitu. Nah ini terakhir menurut Miftah dengan dirinya sendiri itu pengen punya konsep pernikahan seperti apa? Kalau saya yang penting belajar selesai dulu. Belajar selesai itu gimana? Belajar selesai itu ya artinya secara formal. Ya secara formal saya sendiri punya planning S2 dulu di luar negeri. Sudah planning ya? Iya sudah planning itu. Sudah S2 dulu, setelah S2 ya itu nikah gitu loh. Urusan tua dan gak tua itu urusan kesekian dan pondasinya ya harus siap dulu gitu. Rumah,
pekerjaan, bisnis dan lain-lain itu. Ya. Selama berproses ya kita mempersiapkan. Kalau saya sih simple gitu aja gitu. Yang penting itu tadi gitu loh. Tapi perlu diingat gitu bahwa gelas yang sudah pecah itu ya nggak bisa dirakit lagi gitu. Nggak bisa ya. Kalaupun bisa ya nggak sesempurna ketika gelas itu masih utuh. Jadi jagalah gelas, jangan kau pecahkan. Itu filosofi sekali Mep ya. Nah ini Mep. Gak filosofi sih, ngawur itu. Ya tadi kan saya hujani pertanyaan Mep. Ada nggak Mep satu pertanyaan yang pengen kamu tanyakan ke saya Mep? Supaya hidup aja tentang tema ini. Mungkin ada satu yang sejak awal aslinya ingin saya pertanyakan. Jadi menurut Anda, menurut saudara itu gimana ya merangkai pertanyaannya itu? Nikah muda itu mudanya itu kategorinya itu dari umur berapa ke berapa gitu. Ya. Dan apakah ketika nikah dengan umur di luar itu bisa dikatakan nikah tidak muda? Karena bayangan saya itu nikah muda itu nikah pada masa yang belum matang usianya. Usia memang patokannya. Usia, pikiran itu. Tadi saya juga sudah baca-baca nih, tapi ada lembaga dunia. Mungkin nanti kita cantumkan atau gimana. Yang didefinisikan sebagai nikah muda di situ adalah ketika umur masih 18 tahun atau ke bawah 18 tahun. Jadi under di bawah umur yang Ya, di itu. sebagaimana Nah, tapi mestinya lah. tapi kalau misalnya saya tanyain juga ya relatif. Kalau misalnya di Korea 27 tahun banyaklah nikah muda itu kompleks. Tapi kita fokus pada hari ini ke narasinya, narasi nikah mudanya. Nikah muda. Jadi nggak terpaut seberapa nikah muda ini umurnya seberapa gitu.